Bagaimana kita membersihkan dari debu, kotoran, dan sebagainya. Cuma bagaimana kalau itu pembersihan terhadap alat-alat misalnya yang ada di industri. Itu. Jadi pembersihan dalam hal ini adalah terkait dengan equipment yang ada di dalam industri ya. Anda sudah tahu juga apa itu validasi, tindakan pembuktian yang terdokumentasi. Kalau yang kita buktikan itu adalah pembersihan, berarti memang namanya cleaning validation. Jadi tindakan pembuktian yang didokumentasi bahwa prosedur pembersihan itu sudah ditetapkan ya dan memenuhi persyaratan kriteria ya, dan itu sifatnya konsisten dan efektif itu definisinya. Jadi kalau begitu merupakan bukti yang terdokumentasi. Badan POM akan meng-approve ya kalau pembersihan itu bagus sesuai memenuhi syarat kalau ada dokumen dari kita dari industri menyampaikan dokumen hasil validasi pembersihan. Jadi prinsipnya itu intinya bahwa setiap prosedur pembersihan alat yang kontak langsung dengan produk harus divalidasi. Jadi apa saja mesin yang nanti misalnya kita produksi paracetamol, maka permukaannya kontak dengan paracetamol, maka itu harus kita bersihkan. Dan pembersihannya harus divalidasi, tidak boleh dibersihkan sampai bersih gitu ya. Ya dicuci sampai bersih itu tidak ada kriterianya. Jadi nanti ada kriterianya, kapan itu dikatakan bersih sama tidak. Jadi mengapa ini kok penting? Karena peralatan yang ada di produksi itu digunakan untuk produksi berbagai macam obat. Mungkin hari ini adalah paracetamol, besok ibuprofen. Mungkin berikutnya lain lagi. Begitu satu alat itu ternyata bisa dipakai untuk berbagai macam obat. Apa yang terjadi kalau obat-obat tadi kontak dengan equipment kita, maka kan setelah digunakan kan kemungkinan tidak bersih. Maka residunya obatnya tadi perlu dibersihkan agar tidak mengkontaminasi produk selanjutnya. Namanya cross contamination. Jadi cross contamination itu artinya kalau sekarang tadi adalah produk paracetamol, maka besoknya paracetamol ini akan tertinggal pada produk berikutnya, misalnya tadi ibuprofen misalnya. Maka akan campur. Lah ini akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan ya kaitannya dengan toksikologi nanti. Memenuhi persyaratan aman untuk proses produksinya. Nah, yang di kontaminan atau residu nanti itu terdiri dari apa? Bisa dari produk kita. Produk itu bisa bahan obatnya banyak ya. Bahan aktif itu tidak satu, bisa campur gitu. Mana nanti yang kita sebagai kriteria bahwa memang alat itu sudah bersih. Termasuk deterjennya yang kita gunakan. Yang kita gunakan deterjennya juga harus memenuhi syarat. Apalagi kalau itu terkait dengan mikrobiologi ya, jamur, bakteri, ada tes namanya nanti pirogen dan sebagainya. Baik, mengapa kok perlu juga? Gini, kita sudah belajar bahwa di dalam industri farmasi itu tugas kita mengawal mutu obat sekaligus keamanan obat. Jadi kalau misalnya nanti ada bahan datang paracetamol, kita identifikasi bahannya ya, bahan awalnya itu, bahan aktifnya. Itu pun setelah jadi produk, kita analisa, kita identitasnya ya. Analisis meliputi kualitatif, identitas, penetapan kadar, RC, mungkin juga cemaran, sudah kita lakukan. Tapi itu tidak cukup. Ya, untuk obatnya sih oke, tapi untuk alatnya ini bagaimana? Itu harus dibersihkan ya. Sehingga residu nanti itu sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, tujuan validasi ini ya tadi sudah saya sampaikan tentu untuk keamanan pasien, untuk quality dan efficacy itu dijamin dengan adanya ini. Bayangkan kalau obat itu nanti eh, menimbulkan residu terus, padahal alatnya dipakai bermacam-macam, maka itu nanti bisa mempengaruhi mutu dan efikasinya. Nah, nanti industri yang ada di Indonesia ya harus memenuhi kriteria, memenuhi persyaratan dari regulator. Kalau di Indonesia itu dikawal oleh Badan POM ya. Tapi kalau untuk aslinya cleaning validation itu bisa dari FDA, ya bisa juga dari EMA ya. Dan EMA itu European Medicine Agency, ada PICS dan seterusnya. Apa yang dimaksud kontaminasi silang tadi ya? Kontaminasi silang itu material dari produk A, tadi misalnya paracetamol,
itu secara tidak sengaja terbawa masuk ke dalam alur proses B. Jadi nanti kalau sudah dipakai ke paracetamol, paracetamol itu tertinggal, ya namanya carry over, ya tertinggal di situ. Dan itu nanti bisa campur. Oleh karena itu dibersihkan. Tapi bukan berarti memang paracetamol bersih sama kali, enggak juga. Ada persyaratan, boleh ya sekian ya syaratnya, tapi memang itu nanti kaitannya dengan toksikologinya ya. Dapat terjadi melalui sisa debu udara airborne. Jadi kalau itu nanti terkait dengan mikrobiologi dari ruangan juga begitu. Nah, validasi pembersihan itu meliputi residu bahan kimia, termasuk di dalamnya API ya, Active Pharmaceutical Ingredient. Suara saya bisa didengar dengan baik, Mas? Bisa, Prof. Ya, oke ya. Termasuk residu bahan pembersihnya, kontaminasi mikrobiologinya. Kalau zatnya itu tidak stabil, degradannya, jadi macam-macam di situ ya. Jadi nanti residu kimia ini kan banyak tadi ya. Tapi tadi nanti itu perlu diketahui sifat fisika kimianya, potensi toksisitasnya, termasuk eksibien itu bagaimana. Maksudnya bagaimana? Saya punya produk, bahan aktifnya banyak. Pertanyaannya nanti kalau kita analisis kimia di laboratorium, yang mana kita analisis? Maka nanti kita harus melihat sifat fisikokimianya, toksisitasnya. Maka dari banyak bahan aktif tadi, kita pilih namanya marker. Jadi mungkin paracetamol campur berbagai macam obat. Kita nanti pilih mana yang paling sulit larut misalnya. Mana yang diantara itu yang toksik. Mana yang paling tidak mudah larut, tidak mudah larut dan juga ini apa kadarnya kecil ya. Itu yang seringkali disebut sebagai worst case ya. Worst case, jadi yang dicari yang terburuk di situ. Residu bahan aktif tadi sudah saya sebut senyawa marker. Nah, senyawa marker ini ditentukan data kelarutannya, toksisitasnya, dosis terapeutiknya, itu dipilih. Jadi nanti dalam proses untuk validasi pembersihan itu, kita langsung harus menentukan marker tadi. Jadi kita pilih bahan aktif apa yang kita tentukan. Misalnya demikian ya, dengan pertimbangan worst case namanya. Ya, marker misalnya kelarutan dalam air, ya apa sulit larut, toksik atau tidak, itu menjadi pertimbangan. Penggunaan deterjen, apa surfaktan, asam, basa kuat, itu memang melarutkan ya, membantu untuk melarutkan residu yang tangguh. Namun bahan pembersih ini sendiri pun merupakan kontaminan yang potensial. Maka bukan hanya API yang kita lihat, tapi deterjennya pun juga harus kita cek nanti. Sudah sesuai syarat bersih apa enggak tadi ya. Ya termasuk formulasi deterjennya itu bagaimana, batas residu deterjennya bagaimana. Cuma deterjen ini biasanya dipakai metode yang secara umum ya untuk semuanya. Misalnya kita lihat tuh total organik karbon ya, TOC ya. Total organik karbonnya kita lihat tanpa memandang bahan aktifnya apa atau bahan deterjennya apa. Pokoknya total dilihat namanya TOC-nya atau pH saja setelah dibilas. Setelah dibilas nanti dilihat pH-nya. Mungkin kalau tidak sudah netral apa sudah oke gitu. Nah, deterjen sebaiknya yang food grade karena deterjen itu banyak sekali macamnya. Ya. Nah, yang ini kontaminasi mikrobiologis ini yang juga apalagi produk steril ya. Kalau produk steril ini juga membutuhkan sesuatu yang lebih hati-hati di situ. Ada endotoksin misalnya produk pirogen dari bakteri gram negatif yang sangat kritis pada produk steril atau injeksi. Jadi memang di dalam cleaning validation itu ada untuk produk steril, ada produk non steril. Kalau yang produk non steril nggak terlalu rumit, nggak terlalu ketat dibandingkan produk steril ya, misalnya di injeksi. Itu yang kaitannya mikrobiologi ini sangat penting di sana. Jadi kontaminasi mikroba ini termasuk sangat berbahaya karena kontaminan ini dapat berkembang. Kalau residu ada di dalamnya, ada residu ya, maka itu kan berkembang. Ya, itu bisa terjadi setelah dibersihkan. Nah, regulasinya itu banyak ya, ada yang dari US FDA,
ada yang PICS, Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme, ya. Mungkin ini singkatan-singkatan ini Anda juga nanti banyak mendengar ya kalau ada di industri PICS itu ya. Ada lagi yang akhir-akhir ini ya untuk persyaratan itu lebih ketat. Maka sekarang lebih banyak ke HBEL ini ya, HBEL ini, Health Based Exposure Limit. Nih sekarang ini ya yang yang ditentukan tuh disarankan menggunakan ini. Nanti yang persyaratan lain juga ada ya. Ini termasuk Badan POM, pembersihan wajib divalidasi untuk permukaan alat yang kontak dengan obat. Ya. Dibutuhkan justifikasi tertulis pemilihan produk berdasarkan apa? Worst case. Ya. Yang tadi saya sebut tadi, yang toksik, yang apa kelarutannya sulit, ya, dan seterusnya. Itu termasuk worst case-nya. Ya. Ini butir-butir CPOB ya, nanti Anda bisa lihat CPOB atau peraturan Badan POM yang 2024 itu juga ada, itu bisa Anda download ya. Intinya tadi ya, batas penerimaan residu harus didasarkan pada penilaian toksikologi. Penggunaan batas tradisional seperti 10 ppm atau 1/1000 dosis diperbolehkan jika didukung dengan justifikasi ilmiah yang kuat. Jadi yang dulu kebanyakan tuh ya pokoknya syaratnya 10 ppm gitu. Ya, sekarang lebih ditekankan pada toksikologinya. Tapi kata Badan POM masih boleh, tapi ada justifikasinya. Tapi kalau nanti soal-soal OSC, soal CBT mungkin yang sederhana-sederhana begini yang hitungnya mungkin ya. Bila beberapa produk diproses peralatan yang sama, pemilihan produk penanda worst case harus dievaluasi berkala ya. Dan ada prinsip resiko-resiko manajemen itu juga dilakukan. Bagaimana cara meminimalisasi kontaminan tadi? Ya, bagaimana membersihkan itu? Bisa melarutkan, bisa dengan cara membasahi dan lain-lain ya, dengan cara-cara. Tapi umumnya ya membasahi, melarutkan gitu. Itu yang paling umum ya. Bahan pembersihnya bisa air ditambah surfaktan, pelarut organik tertentu itu juga dipakai. Nah, sekarang cara membersihkannya bagaimana? Cara membersihkan itu ada dua ya. Ada yang secara otomatis, tapi ada juga yang secara manual. Ya. Yang otomatis enak ya kan sudah secara otomatis di situ. Ya, ada namanya CIP ya, clean in place. Ya, ada juga clean out place itu. Itu metodenya ya, itu yang secara otomatis. Nah, kemudian bagaimana rencana validasi ini? Pertama, kita harus tentukan equipment apa yang dilakukan screening. Kita pilih equipmentnya. Jenis produk apa saja yang mempergunakan equipment tersebut. Ada datanya. Kemudian jenis API dari produk tersebut yang paling sulit dilakukan cleaning. Itu apa? Itu worst case-nya itu apa? Baru kemudian ditentukan namanya marker tadi. Setelah itu menentukan jenis pelarut apa yang kita pakai untuk membersihkan. Nah, ini metode analisis yang kontaminan marker dengan mengetahui LOD-nya itu. Kita perlu metode analisis itu kita kembangkan, kita validasi metodenya ya sebelum dipakai untuk validasi pembersihan. Menentukan acceptance kriteria, pelaksanaan validasi dan seterusnya baru cleaning validation. Jadi tadi ya selecting the worst case equipment ya, selecting the worst case produk ya macam-macam disitu dilakukan. Ya tentu nanti kalau Anda kerja di industri di situ ada tim ya, ada protokolnya, protokol prosedurnya bagaimana sudah ya semua yang saya sebutkan ini. Jadi seringkali juga digolong-golongkan ya, dibuat grouping namanya. Peralatan produksi itu di grouping berdasarkan produknya, metode pembersihannya, ditentukan marker, dan nanti ada namanya MAKO. Ya. MAKO. Nah, sekarang kriteria kebertimaannya itu, 3 kriteria dapat dibuktikan secara ilmiah. Jadi kalau toh bahan aktif itu ditentukan secara kuantitatif ya, kuantitatif ya. Jenis kriteria bisa saja secara visual. Memang dilihat setelah dibersihkan masih ada enggak secara visual itu tanda-tanda mungkin masih belum bersih ya. Terus secara kimia berarti dibuktikan dengan metode kimia ya, misalnya HPLC misalnya. Mikrobiologi, endotoksin dan sebagainya.
Ini teknisnya seperti itu. Nah, ini MAKO ini ya, MAKO, maximum allowable carry over. MAKO ini artinya jumlah maksimum residu bahan aktif obat dari produk A yang diizinkan tertinggal pada permukaan peralatan produksi yang berpotensi terbawa ke dalam batch pertama dari produk B yang diproduksi berikutnya. Tadi seperti misalnya produk A itu paracetamol, ya, produk B cetirizine misalnya gitu. Jadi bukan berarti produk A paracetamol harus bersih sekali, enggak. Ada syaratnya di situ. Itu nanti ditetapkan secara dengan metode analisis itu. Dengan kriteria kebertimaan namanya MAKU. MAKU maksimum allowable carry over. Lah itu dihitung ya. Nah, itu boleh sebetulnya residu boleh tertinggal di produk berikutnya itu. Ya, tapi ada persyaratannya. Batas ini sekali lagi dihitung berdasarkan worst case tadi untuk menjamin bahwa residu tersebut tidak akan menimbulkan efek farmakologi atau toksikologi bagi pasien yang mengkonsumsi produk B. Bayangkan kalau produk A masih tertinggal, apalagi banyak ya dengan produk B. Ternyata produk B setelah produksi dipakai produk C, nanti tertinggal lagi. Bayangkan kalau itu campur semuanya, itulah yang terjadi kontaminasi silang ya. Jadi itu yang tidak diinginkan sebetulnya. Jadi caranya menetapkan ini ada 3 kriteria. Satu kriteria dosis terapeutik, ya. Kemudian ada nanti kriteria toksikologi dan 3 kriteria 10 ppm. Ini singkatnya seperti ini ya. Traditional dose method, toksikologi data method, dan toksikologi data method yang pakai 10 ppm. Jadi rumusnya sudah ada, cuma nanti rumus itu seringkali tidak seragam ya dari satu guideline dengan guideline yang lain. Itu kadang-kadang kita juga hati-hati ya nanti. Ini. Jadi tadi sebenarnya stokisitas tadi sudah ini ya. Nah ini misalnya begini, ada mako, ada rumus SF-nya di atas. Ya, SF-nya, safety faktornya itu ada di atas. Nanti ada juga yang ada di bawah. Nah, kalau di atas nanti memang ini 1000 ya. Ini 00,01, ini 1000 dimasukkan kalau di bawah. Nah, nanti supaya nggak bingung nanti saya kasih catatan lagi ya. Ini dose base mako ya. Ini ada rumusnya lagi. Memang ada beberapa rumus ya. Itu. Ini contohnya tadi. Ada rumus kayak gini, seper SF. Tadi kan SF-nya di atas ya. Ini seper SF. Jadi kalau di sini biasanya diketahui 1000 di sini. 1000 yang dicantumkan di sini. Tapi yang di atas 0,001 ya. Memang dalam presentasi ini saya tidak memberikan contoh. Mungkin nanti Anda saya kasih soal latihan ya. Soal latihan ya apa nanti terkait dengan perhitungan yang sederhana saja, tidak usah terlalu yang rumit ya, yang sederhana itu nanti ada itunya. Ini tadi berdasarkan health based data menggunakan acceptable daily exposure. Ini. Jadi memang nanti dalam soal biasanya diketahui ya. Ya rumusnya kalau nanti OSCE kalau ini keluar rumusnya itu kita tidak hafal, Anda dikasih panduannya. Entah panduan dari mana nanti Anda dilihat, misalnya dari Badan POM atau dari JPOB Anda bisa lihat rumusnya ya untuk perhitungannya. Ini juga sama ya. EDE batch size of next product. Nah, sebetulnya ada namanya dari PICS itu ada ya guideline, di situ juga ada contoh-contoh soal dan ini apa jawabannya ya. Nanti kalau memang Anda tidak ini saya sertakan lah apa yang panduan-panduan itu. Ya. Baik, ini masih mako ya. Nah, sekarang bagaimana samplingnya? Samplingnya itu terdapat 2 teknik. Ada yang namanya swab, ada yang namanya rinse ya, dicuci, dibersihkan itu. Swab itu berarti menggunakan usapan fisik, diusap secara fisik pada area permukaan tertentu. Biasanya di permukaan 5 kali 5 cm atau 10 kali 10 cm. Kalau metode rinse itu metode yang dibilas. Biasalah dikenai air gitu, seret gitu baru ditentukan berapa kadarnya setelah bilasan itu. Tapi kalau swab
itu diusap, dek, 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 ya. Ya, usapnya itu dengan cara begini. Nah, dengan alat-alat seperti ini, caranya ada model kayak cotton bud gitu ya. Itu yang seperti ini gambarnya, itu diusap. Oh, sorry. Diusap, kemudian baru ditentukan secara HPLC. Ini metode sampling swab, nanti coba dilihat kelebihan utama dan kekurangannya, ya, keuntungannya apa, ya, itu ada sudah, nanti sudah tak tuliskan di sini. Itu metode sampling. Nah, ini tadi saya sebut ini, tek 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 tek, terus dibalik sama dia, tek tek tek, begini cara ngusapnya, ya. Nah, ini ada videonya, coba dilihat bagaimana cara swabnya yang umum digunakan. Bisa dilihat, Mas? Halo? Bisa, Prof. Bisa. Bisa ya? Oke. Ya, kira-kira seperti itu ya. Termasuk pada saat kita nanti melaksanakan validasi metode, caranya secara simulasi juga kita gitukan. Baru kita tetapkan recovery-nya. Gitu ya. Cara berikutnya teknik samplingnya ya dengan pencucian tadi. Dibersihkan, dicuci, ya bersih. Setelah terakhir itu baru kita analisis ya. Apakah dengan pH misalnya. Atau dengan TOC. Itu dilakukan seperti itu. Nah, terakhir ini metode analisisnya. Metode analisis untuk validasi pembersihan. Tadi saya sebut bahwa kalau di dalam validasi pembersihan itu kan memang alat itu kita buktikan. Apakah alat setelah dicuci itu sudah masih mengandung residu atau sudah residunya itu sudah memenuhi persyaratan enggak? Ya, dari persyaratan terkait konsentrasi atau persyaratan-persyaratan lainnya. Metodenya itu ada yang spesifik, memang menghitung konsentrasi. Kalau kita gunakan paracetamol, berapa paracetamol yang tertinggal di dalam alat itu? Apakah metode swab ataukah metode pembersihan? Dibuktikan, dianalisis. Metode yang paling umum dipakai adalah HPLC, detektor UV, itu paling banyak. JC jarang, ya. Tapi yang kalau dalam bentuk ion-ion logam itu boleh pakai ion kromatografi. Itu yang banyak. Tapi selama ini yang paling banyak adalah HPLC. Ada metode namanya non-spesifik. Metode untuk mendeteksi multi residu tanpa harus merinci masing-masing komponen residu. Jadi kalau misalnya tadi menggunakan pH gitu ya, atau menggunakan total organik karbon, kita nggak usah menghitung macam-macamnya. Pokoknya secara ini TOC-nya berapa. Misalnya deterjen yang kita gunakan. Misalnya kita gunakan TOC. Pokoknya enggak terserah deterjen campur apa. Pokoknya TOC-nya sesuai ya memenuhi syarat. Nah, ini sini kadang-kadang digunakan conductivity. Conductivity itu artinya daya hantar. Nah, perlu diingat bahwa setiap ion pasti punya daya hantar. Jadi kalau air itu daya hantarnya tinggi, itu kurang murni. Ya, air itu harusnya murni, itu ion-ionnya sedikit, kecil kadarnya, sehingga daya hantarnya tidak terlalu besar. Itu ada syaratnya, mikrosimen berapa gitu. Jadi makanya air itu berbeda-beda kualitasnya.
ada yang untuk injeksi, ada yang purified water gitu. Jadi kalau misalnya kita gunakan yang HPLC gitu, untuk kita gunakan yang metode-metode spesifik, ya itu juga terpengaruh juga ya. Termasuk produk steril itu gunakan airnya itu juga air yang kualitas tinggi. Itu metodenya, metode yang tidak spesifik. Contohnya TOC dan conductivity tadi. Ini metode TOC tadi, metode non-spesifik yang digunakan semua gugus karbon yang terikat dalam senyawa organik yang dapat teroksidasi. Itu metode TOC. Ini sekarang metode analisisnya. Metode analisis yang digunakan untuk pembersihan harus divalidasi. Cuma ini termasuk kategori berapa gitu. Pernah saya sampaikan di validasi metode, kategori kan ada kategori 1, 2, 3, dan 4. Kalau untuk kadar yang sangat kecil, contohnya cemaran, impurities, itu termasuk kategori 2. Ini pun residu itu masuk kadar yang sangat kecil, sangat rendah, maka termasuk kategori 2. Metode analisis yang digunakan untuk API, untuk bahan aktif itu bersifat kuantitatif. Karena kuantitatif ya harus memenuhi syarat apa? Presisi, akurasi, selektivitas. Ada LOD, ada LOQ, khususnya LOQ-nya ya. LOD nggak terlalu penting, tapi LOQ-nya yang penting. Gitu. Ya baru apa? Linearitas dan rentang itu lengkap di situ. Ini jadi lengkap kalau dia termasuk tes untuk impurities kan kuantitatif. Jadi lengkap ini sebetulnya. Oke ya. Validasi metode analisis ini LOQ hasil validasi metode lebih kecil dari mako terhitung. Jadi kita akan menggunakan mako tadi. Kadar kecilnya berapa sih yang diperbolehkan. Maka LOQ kita harus ada di bawahnya. Gitu. Nilai mako berada dalam rentang linearitas. Jadi kalau kita membuat linearitas dari batas bawah sama batas atas, makonya harus masuk di dalamnya. Nggak boleh di luar rentangnya. Recovery itu disarankan ya ditetapkan minimal 80%. Jadi kalau apakah swab atau pakai rinse tadi itu 80%. Kalau 85, 90 ya tidak apa-apa gitu. Ya, ini akurasinya juga sama ya, kita punya belangko, ya kita buat, misalnya saya di industri itu disiapkan stainless steel ya, ukuran 10 kali 10 atau 5 kali 5. Itu dipapar dengan obat, kemudian dibersihkan, ya gitu. Itu kalau diusap tadi seret, berapa sih residunya? Kalau yang kita sampaikan tadi bahannya itu diketahui kadarnya, ya bersama placebo-nya tadi itu, kemudian setelah dicuci di analisis berapa yang diperoleh berapa dibagi dengan yang asli yang sebenarnya tadi kali 100%, itu namanya recovery gitu. Untuk LOD LOQ sama ya dengan validasi yang lain berdasarkan nilai S per N. Jadi kalau konsentrasinya sangat rendah, maka kromatogram kita lihat dari dekat, namanya di zoom. Di zoom jadi kayak gini, peaknya tinggi juga, tapi noise-nya itu naik turun gini. Pada saat Anda praktikum kan lurus ya baseline-nya. Ini enggak karena konsentrasinya kecil di zoom, dilihat dari dekat. Jadi begini. Yang naik turun yang di bawah ini, yang baseline ini, naik turunnya itu disebut noise. Nah, yang peak-nya itu disebut sinyal. Kalau S per N itu minimal 3, itu boleh ya, disebut sebagai LOD. Tapi kalau LOQ, S per N-nya itu adalah minimal 10. Nah, ya, bisa juga sebetulnya berdasarkan ini apa, kalau Anda membuat kurva kalibrasi, maka kan ada slope. Slope-nya itu S ini. Sigma itu adalah SD dari blanknya. Blankonya kita suntikan terus. Ya, itu biasanya ada noise-nya. Metode ini lebih cocok untuk spektroskopi ya, tapi HPLC pun bisa. Tapi kalau kromatografi pasti bisa signal to noise. Jadi kalau AAS biasanya pakai linearitas. Kalau ini untuk yang lain ya, untuk analisis yang lain. Spektro itu juga pakai linearitas ya, tidak bisa pakai S per N seperti di kromatografi. Ini recovery-nya.
Recovery-nya itu yang 80% itu good, kalau lebih besar 50% itu reasonable, kurang 50% questionable. Dari sekarang Badan POM minta minimal 80 ya. Termasuk kalau Anda analisis cemaran itu sama ya. Itu yang namanya apa? Presisi, akurasi, presisinya boleh 20%. Akurasinya 80% ya, minimal ya. 80%, 20% itu perbedaannya. Gitu ya. Saya kira itu untuk winning validation. Intinya bahwa kita berada di industri itu memang kita mengawal mutu dan keamanan, termasuk pembersihan. Alat-alat itu yang digunakan kan banyak ya. Itu juga harus ada program, harus ada ini dari QA itu. Jadi bagaimana kita berkomitmen untuk membersihkan itu. Mengapanya tadi sudah jelas ya, dan bagaimana apa saja yang perlu dibersihkan itu residu-residu apa saja tadi sudah, termasuk memilih markernya itu gimana. Ya, tapi ada juga namanya dedicated equipment. Equipment yang dipakai untuk itu saja, tidak dengan yang lain. Tapi di industri kebanyakan multi produk ya, produknya kan macam-macam. Bayangkan kalau itu tidak dilakukan pembersihan, maka terjadi kontaminasi silang dan bahayanya itu di toksisitasnya ya. Ini saya mohon maaf ya, saya ada di Bandung sekarang nih di Universitas Padjadjaran. Ini pas tadi, alhamdulillah pas ini belum mulai, sebentar lagi jam 2 ini mulai. Jadi saya agak cepat-cepat dikit, tapi nanti kan saya beri soal-soal latihan juga insya Allah ya. Kalau DTPO ini kan masih lama ujiannya ya. Kapan Mas? Masih minggu depan, Prof. Depannya lagi toh? Iya. Ya, Nah, ya biasanya kan tadi dituntut untuk mengerti cara perhitungannya ya. Tapi yang mungkin yang sederhana-sederhana yang sudah diketahui gitu. Kalau aslinya memang prosedurnya itu kan dibuat tabel di Excel gitu ya. Pada saat kita memilih markernya berdasarkan apa, kelarutannya kan kita harus tahu masing-masing sifat fisikokimia untuk menentukan marker itu. Kelarutannya, toksisitasnya itu. Itu sifat-sifat itu dipelajari semua baru kita menentukan marker. Mana yang kita pilih. Yang tadi disebut worst case ya. Yang paling sulit lah pokoknya. Gitu. Ya, begitu ya. Permisi Prof, saya Ya, Indonesia tadi di awal belum sempat absen oh karena sebentar. Saya lihatnya ya. Mana tadi ya. Siapa Mbak? Putu Nisa ya. Halo? iya Prof, Putu Ya. Indonesia. Yang satu ini Dimas, sudah atau Iya, belum? saya Bang. Oh ya, Saya wes belum pas juga, ya. Bang. Oke, oke, berarti sudah semua. Sudah semua, Mbak. Cukup ya? Ya, topik dari saya ada dua, analisis cemaran sama ini ya, validasi pembersihan. Kemarin sudah saya kasih nggak PowerPoint-nya? belum, Prof. Untuk Belum yang ya. Oke, analisis. nanti insya Allah saya sertakan juga setelah itu soal latihannya juga ya. Baik, Prof. Nanti disertakan di Hebat atau bagaimana, Prof? Mungkin saya nggak tahu, mungkin lewat WA aja nggak apa-apa, ya, Mas. Oh, baik. Nanti Ya, saya konfirmasi, Prof. ya, oke ya. Eh, baik, terima kasih. Sukses untuk Anda semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang. Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Ya. Terima kasih, Prof.